Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kita lanjutkan pembahasan soal-soal SBMPTN, persiapan SBMPTN UTBK 2021 untuk Saintek, di mana pada video sebelumnya untuk paket yang kedua ini sudah sampai ke bagian yang demikian ya. Nah, kita akan melanjutkan kelanjutan dari paket tersebut, soal paket tersebut. Langsung saja, diketahui sebuah kubus ABCDFGH yang mempunyai panjang rusuk 12. Jika titik P dan Q berada pada tengah rusuk FG dan GH, maka jarak garis titik E ke bidang APQ adalah berapa? Oke, kita lukis dulu kubusnya. Oke, misalkan ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. P pada FG tengah-tengah. Ini titik P, kemudian titik Q juga pada tengah-tengah HG atau GH. Lalu ada bidang yang melalui P, Q, dan A. Oke, bidang melalui P, Q, dan A itu bukan sebatas segitiga ya sebenarnya. Kalau kita mau lukis lebih jauh adalah demikian. Nah, jadi ini PQ-nya diteruskan di atas, lalu hubungkan dengan A. Kemudian hubungkan juga dengan perpanjangannya yang ini. Oke, jadi kurang lebih bangun ruangnya adalah ini. Nah, kurang lebih demikian, segi 5 ya. Jadi ini adalah bidang APQ membentuk sebuah segi 5. Oke. Yang mau ditanyakan adalah jarak E ke bidang APQ. Jadi E ke bidang APQ, kalian harus buat dulu bidang yang melalui E APQ. Saya hubungkan. Nah, ini adalah garis irisnya. Sehingga jaraknya adalah yang demikian. Ini yang dimaksud dengan jarak E ke bidang APQ. Jadi diwakili dengan AR. A dan R kan ada di bidang ACGE. Nah, berarti yang kalian buat di luar itu ACGE untuk mempermudah membayangkannya kira-kira yang mana jaraknya. Jadi ACGE itu adalah bidang yang melalui titik E dan juga titik R ya dan A ya. R itu ada di seperempat bagian berarti kan ya. Karena dia di tengah-tengah dari EG setengahnya lagi. Berarti R itu kurang lebih di sini. Ini R. Nah, yang mau kita ukur adalah AR. Nah, dengan ACGE, sorry. Kok ACGH? ACGE. Nah, jadi E ke AR. Nah, ini jaraknya yang dimaksud. Oke. Berarti kita tinggal melihat segitiga AR aja. AE panjangnya rusuknya 12, AC berarti 12 akar 2 kan ya. Nah, ini berarti separohnya 6 akar 2. Ini separoh dari 6 akar 2, berarti 3 akar 2. Maka ER panjangnya berarti 9 akar 2. Pakai triple aja ya. AE panjangnya 12. 12 dan 9 itu kelipatan 3 ya. Jadi 3 kali 3 akar 2. Sedangkan 12 adalah 3 kali 4. Nah, kita ubah 3 akar 2 dan 4-nya menjadi akar 18 dan akar 16. Sehingga triplenya untuk AR tinggal jumlahkan akarnya. Jadi 3 akar 18 ditambah 16. Berarti 3 akar 34 ya. Nah, itu AR. Lalu kalian gunakan luas segitiga AER.
Luas segitiga AR itu kalau misalkan alasnya AE, berarti tingginya ER. Kalau alasnya AR, tingginya adalah jarak. Gitu ya. Jadi kalau alasnya AE, tingginya adalah ER. Kalau alasnya AR, tingginya jarak. Oke, sama-sama ada setengah. Setengahnya kita eliminasi. AR-nya adalah 3 akar 34 ya. Kali D. AE-nya 12. ER-nya 9 akar 2 ya. Oke, kedua ruas kita bagi dengan 3. Bagi 3. Bagi 3. 4 ya. Berarti D akar 34 sama dengan 36 akar 2. Bagi akar 2 dulu boleh. Jadi ini bagi akar 2. Bagi akar 2. Berarti ini D akar 17. Ini adalah 36. Jadi jawabannya berarti 36 per akar 17. Lihat opsinya. Kali akar 17 bagi akar 17. Jadi jawabannya adalah 36 per 17 akar 17. Gitu ya. Oke, jadi jarak dari E ke bidang APQ diwakili oleh jarak E ke AR pada bidang ACGE. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Diketahui jumlah 3 suku pertama deret geometri adalah P. Jumlah 3 suku kedua adalah Q. Maka jumlah 3 suku selanjutnya adalah Q. Jadi ini 3 suku ya. Maksudnya U1 tambah U2 tambah U3 itu adalah P. Sedangkan U4, U5, U6 itu adalah Q. Oke, kita nyatakan U1-nya A, U2-nya AR, U3-nya AR kuadrat ya. Sedangkan U4 adalah AR pangkat 3, U5 AR pangkat 4, U6 AR pangkat 5. Itu adalah Q. Nah, ini bisa dikeluarkan. R pangkat 3-nya di A tambah AR kuadrat adalah Q kan ya. A tambah AR kuadrat adalah P. Berarti R pangkat 3 kali P adalah Q. Berarti R pangkat 3 adalah Q per P. Oke, kita punya rumus ini. Lalu yang ditanyakan adalah U pangkat 6, pangkat 7, U pangkat 8 tambah U pangkat 9. U pangkat 7 adalah AR pangkat 6, U pangkat 8 AR pangkat 7, U pangkat 9 AR pangkat 8. Nah, R pangkat 6-nya kita keluarkan. Berarti ini A ditambah AR ditambah AR kuadrat. R pangkat 6 itu kan R pangkat 3 kuadrat. A tambah AR itu kan P. Ya, berarti ini. Jadi, Q pangkat 2 per P pangkat 2 kali P. Berarti Q kuadrat per P. Jadi, jawabannya adalah Q kuadrat per P. Yang A ya. Q kuadrat per P. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Diketahui integral min 7. Berikutnya. Diketahui integral fx dx dengan batas min 7 sampai min 1 adalah min 12. Maka nilai dari integral 12x f1 min 2x kuadrat dx berapa? Oke. Ini kita gunakan integral substitusi ya. Jadi integral 12 untuk x f1 min 2x kuadrat dx-nya kita gunakan substitusi ya. Jadi kita misalkan saja U adalah 1 min 2x kuadrat ya. Berarti du dx atau du saja boleh, du dx juga boleh, min 4x. Ya, turunan dari U adalah min 4x. Berarti du per min 4 itu adalah x dx. Nah, yang x dx-nya nanti kita ganti nih. Jadi yang x dx-nya kita akan ganti dengan
DU per min 4. Berarti integralnya berubah. Begitupun batasnya. Batasnya untuk U1 itu berarti 1 min 2 kali 1 kuadrat ya. Berarti min 1. Lalu untuk U2 berarti 1 dikurangi 2 kuadrat. Berarti min 7 ya. Nah, berarti integralnya berubah sekarang. Integral min 1 sampai min 7 untuk FU X dx-nya diganti dengan DU per min 4. Nah, berarti ini adalah min 1/4 integral min 1 min 7 FU DU. Nah, yang ada kan min 7 ya, berarti dikalikan min. Jadi 1/4 integral min 7 min 1, U-nya saya ganti X. Fx dx. Ya sudah, berarti 1/4 kali min 12. Jadi hasilnya min 3. Bisa dipahami? Ya, jadi jawabannya adalah min 3. Ya, jadi gunakan substitusi ya untuk mempermudah penyelesaian. Baik, kita lanjutkan. Diketahui fx adalah 4x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus bx min 4. Habis dibagi x kuadrat min x min 2. Maka nilai A min B berapa? Oke. Kalian boleh gunakan Horner. Boleh juga cara yang lain. Kalau pakai Horner, maka ini kita asumsikan berarti x kuadrat adalah x plus 2 ya. Jadi kalau dengan Horner yang dimodifikasi, maka kita ambil koefisiennya saja. X pangkat 4 berarti 1, X pangkat 3A, X pangkat 2, 0, X pangkat 1B, konstantanya min 4 ya. Nah, bilangan di sebelah kiri, lihat koefisiennya. 1, 2 ya. Oke, kita gunakan segitiga bawah ya. Nah, maka hasilnya tinggal disesuaikan aja. 1 tambah 0 berarti 1, kali 1 berarti 1, kali 2 berarti 2. Ya kan? Jumlahkan berarti A plus 1. Ya kan? Kalikan berarti ini A plus 1. Kalikan jadi 2A plus 2. Jumlahkan berarti A plus 3. Kalikan berarti A plus 3. Kalikan berarti 2A plus 6. Nah, karena habis berarti ini harus 0. Ini juga harus 0. Nah, maka yang pertama ini dulu. Jadi 2A plus 2 harus 0. Itu artinya A-nya min 1. A-nya min 1, begitupun yang ini. Berarti B ditambah 3A plus 5 harus 0 juga. B min 3 plus 5 sama dengan 0. Berarti B adalah min 2. B-nya min 2. Yang ditanyakan adalah A min B. Berarti min 1 ditambah 2. Berarti 1. Jadi jawabannya adalah 1. Gitu ya. Itu kalau pakai Horner yang kita modifikasi. Baik, kita lanjutkan. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan panjang AB 21, CB 17, titik D berada pada garis AB, sehingga CD tegak lurus dengan AB jika AD banding DB 2:5. Oke. Kita nggak tahu segitiganya, kita buat aja segitiga sembarang. Ini A, ini B, ini C ya. Kemudian titik D tegak lurus. Berarti ini CD tegak lurus. Dengan panjang AB 21. Kemudian BC atau CB 17. Kemudian perbandingannya AD DB 2:5. 2x 5x ya. Oke, artinya bahwa 7x harus 21. Berarti x harus 3. Nah, berarti kalau x 3
maka AD berarti jadi 6. Kemudian BD jadi 15 ya. Jadi 6 dan 15. Oke. Kita gunakan sinus ya. Berarti ini 6, ini 15. Nah, yang sudah lengkap kan ini segitiga BCD. BCD triple. Berarti 17, 15, 8 triplenya. Nah, berarti ini 8. Sedangkan pada segitiga ACD triplenya 6, 8, 10. Nah, berarti ini 10. Yang ditanyakan sinus A. Oke, berarti sinus A itu pada segitiga ACD. Sinus A itu berarti depan per miring. Depannya adalah 8, miringnya adalah 10. Sedangkan tangan B itu pada segitiga BCD. Berarti D per SA. Depannya 8, sampingnya 15. Oke, kita buat per 30 ya. Jadi kali ini jadi 24 kali 3 ya. Per 30, ini kali 2 jadi 16 per 30. Nah, yang ditanyakan kan kurang. Berarti sinus A dikurangi tangan B. 24 dikurangi 16 berarti 8 per 30. Bagi 2 jadi 4, bagi 2 15. Jadi jawabannya adalah 4 per 15. Itu adalah selisih sin A dikurangi tangan B. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Dalam sebuah kelas terdapat 30 siswa di mana rata-rata siswa laki-laki adalah 12, kemudian 12 lebihnya dari rata-rata siswa perempuan. Jika rata-rata keseluruhan kelas adalah sama dengan 4 lebihnya dari rata-rata siswa perempuan. Oke, jadi di sini rata-rata laki-laki kita asumsikan berarti X bar L aja ya. Jadi X bar L kita nyatakan 12 lebihnya dari rata-rata perempuan. Berarti X bar P ditambah 12. Jika rata-rata keseluruhan berarti X bar gabungan. Itu adalah X bar perempuan ditambah 4 ya. 4 lebihnya dari rata-rata perempuan. Oke. Yang ditanya adalah berapa nilai atau jumlah siswa perempuan. Baik. X bar gabungan itu rumusnya kalau dia pakai laki perempuan berarti N kali X bar L ditambah NP kali X bar P dibagi dengan N tambah P ya. NL ditambah NP. X bar gabungannya berarti kita nyatakan dengan X bar P ditambah 4. Lalu NL-nya kita nggak tahu. X bar L-nya berarti XP ditambah 12. Ditambah NP-nya kita nggak tahu. Tapi XP-nya adalah XP ya. Kita nyatakan dalam XP semua. Per ini adalah 30 ya. Oke, 30 karena jumlahnya 30. Kali silang berarti 30 XP ditambah 120 sama dengan NL X bar P ditambah 12 NL ditambah X bar P kali NP ya. Ada yang bisa dicoret? Nggak ada ya. Oke, kita kumpulkan XP X bar P kali 30 dikurangi X bar P kali NP sama dengan NL X bar P ditambah 12 NL min 120. Oke, di sini dikatakan bahwa NL tambah NP adalah 30 ya. Kita diminta perempuan ya, berarti NL-nya diganti dengan 30 min
NP. Nah, berarti kita ganti nih. Yang NL diganti dengan demikian. Oke, kita ganti aja. 30 min NP kali X bar P ya. Kemudian 12 NL min NP. Ini sudah pindah ke kiri ya. Berarti dikurangi 120. Oke, sudah XP semua. Berarti 30 X bar P min NP XP. Ini 360 min 12 NP. Min 120 ya. Oke, di sini ada NP XP ya sama. Kemudian kita jumlahkan. Ini 30 juga sama. Berarti ini 0 ya. 0 sama dengan min 12 NP ditambah 240 ya. Oke, berarti NP-nya dapat. Jadi NP sama dengan 240 dibagi 12. Berarti NP-nya adalah 20 ya. Jadi banyaknya siswa perempuan adalah 20. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Dari angka 0,13458 akan dibentuk bilangan ratusan genap tanpa ada angka yang berulang. Oke, banyak cara menyusun bilangan tersebut adalah bilangan 3 angka. Berarti kita bikin pakai slot aja ya. Kalau genap berarti bilangan satuannya genap. 0 dipisah dengan genap yang lain. Jadi belakangnya 0 dan belakangnya 4 serta 8 boleh digabung karena 0 tidak mungkin terjadi depan. Nah, saat 0 di belakang, maka di depan ada 5 kemungkinan. Jadi 1, 3, 4, 5, 8 mungkin di depan. Jadi 5, karena sudah terpasang 1 tinggal 4, berarti kali 1. Jadi ada 20 kemungkinan yang belakangnya 0. Lalu yang di belakangnya selain 0, 4 dan 8, di depan nggak boleh 0, berarti tinggal 4. Sudah dipasang 2, ini tinggal 4 juga ya. Di belakang ada 2 kemungkinan. Jadi 32. Jadi total semua ada 52 kemungkinan. Bilangan genap dengan angka berbeda. Gitu ya. Jadi 0 dipisah dari 4 dan 8 karena 0 tidak boleh terjadi depan. 0 tidak di belakang. 0 tidak di belakang berarti 0 nggak boleh juga di depan. Baik, kita lanjutkan. Jika jumlah 32 bilangan bulat positif berurutan merupakan bilangan kuadrat sempurna, maka bilangan terkecil yang mungkin dari 32 bilangan tersebut adalah Jadi ini bilangan pertama misalkan A, bilangan kedua berarti A plus 1, bilangan ketiga berarti A plus 2 dan seterusnya ya. Sampai bilangan ke 32, berarti 3A plus 31. Itu harus bilangan kuadrat sempurna. Nah, di sini A-nya ada 32. Jadi 32A ditambah 1, 2, 3 sampai dengan 31. Nah, itu berarti 31 bilangan asli ya. 32A rumusnya adalah 31 per 2 kali U1 tambah UN. Sama dengan X kuadrat. 1 tambah 31 kan berarti 32 ya. Ini adalah 31 per 2 kali 32. Itu adalah X kuadrat. Nah, 32-nya saya keluarkan. Berarti A plus 31 per 2 sama dengan X kuadrat. Nah, ini biar tidak ada pecahan maka 2-nya saya seberangkan ke dalam. Jadi 2A ditambah 31 ya. Ini X kuadrat. Nah, ini kuadrat sempurna. Ini adalah 4 kuadrat. Berarti ini pun harus bilangan kuadrat. Karena dia ganjil, maka kuadrat ganjil itu hanya mungkin 9, 25, 49 ya.
Nah, kalau dilihat dari plusnya 31, jadi ini nggak mungkin. Maka yang mungkin 49. Maka 2A plus 31 harus 49. Berarti 2A sama dengan 49 dikurangi 31. Berarti 18. Maka A-nya 9. Jadi nilai terkecilnya adalah 9. Gitu ya? Jadi bilangan terkecil bulat positif yang mungkin dari hasilnya menjadi wadah sempurna yaitu 16 kali 49. Nah, 49-nya saat A-nya 9. Gitu ya? Oke, saya kira itu pembahasan untuk paket kedua. Bagian kedua dari video sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada ketidakpahaman, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau di post, diulang sedemikian hingga kalian bisa paham. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.